Dadi Timar kembali hadir menyapa penjenengan seluruhnya. Alhamdulillah penjenengan masih mengikuti konten-konten Dadi Timar. Terima kasih atas support dan dukungannya, dan terima kasih juga sudah beberapa kali berkomunikasi dengan saya baik secara langsung maupun lewat kolom komentar. Insya Allah untuk hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut dan menurut sifatnya bisa saya berikan penjelasan, nanti insya Allah di kolom komentar akan saya berikan penjelasan. Rekan-rekan, hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana pengisian perangkat desa pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa. Ini menjadi menarik rekan-rekan. Yang pertama terkait dengan masalah kewenangan. Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah tanggal 28 Mei, kami berdiskusi dengan, artinya kami tim dari pemerintah daerah di Kabupaten Magetan. Alhamdulillah bisa diterima oleh teman-teman di Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan tentang unek-unek kami. Salah satunya adalah terkait dengan maksud dari perubahan yang ada di dalam implementasi Undang-Undang Desa, khususnya Nomor 3 Tahun 2024. Yang pertama terkait dengan kewenangan. Jadi maksudnya kewenangan di situ dirubah di pasal 26 ini agar kepala desa itu dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa itu tidak sewenang-wenang. Artinya dalam proses baik rekrutmen maupun penghentian itu tetap berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dan setelah kami mendapatkan banyak penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dirjen Bina Pemerintahan Desa, apa yang sudah dilakukan di Magetan, seperti konten yang pernah saya buat, tata cara pengisian perangkat desa, penjenengan bisa scroll kemudian cari konten sebelumnya, ternyata tidak banyak berubah. Yang pertama adalah terkait dengan masalah kewenangan. Jadi kewenangannya kepala desa memang nanti sesuai dengan ketentuan pasal 26 itu kewenangan mengangkat dan memberhentikan tidak ada, tapi bergeser menjadi kewenangannya mengusulkan. Hanya di pasal 49 itu masih tercantum bahwa pengangkatan pemberhentian itu SK-nya SK kepala desa. SK kepala desa. Ini dikandung maksud dalam proses baik pengangkatan maupun pemberhentian, kepala desa ini tidak sewenang-wenang. Kalau orang Jawa bilang tidak adigang, adigung, adiguno. Artinya tidak semau gue gitu ya. Artinya tidak semata-mata untuk pengen memberhentikan, pengen ngangkat enggak, tapi ada aturan main yang ada di sana yang harus dipatuhi. Dan memang dalam undang-undang ini mengamanahkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian itu diatur di dalam peraturan kabupaten atau daerah di mana yang bersangkutan tinggal. Intinya yang pertama, proses pengisian perangkat desa, rekrutmen perangkat desa di tahun 2024 pasca terbitnya Undang-Undang 3 2024 tetap bisa dijalankan. Saya ulang, tetap bisa dijalankan, termasuk pemberhentiannya. Tentu saja sesuai dengan koridor dan rambu-rambu yang berlaku. Yang kedua, di sana memuat tentang persyaratan. Karena Undang-Undang 6 ini tidak 100% dicabut, artinya ada pasal-pasal yang disesuaikan, khususnya persyaratan. Ini yang menjadi menarik terkait dengan penjelasan warga desa. Di dalam Undang-Undang 6 itu ada persyaratan bahwa warga desa bertempat tinggal di desa 1 tahun, misalkan seperti itu ya di Undang-Undang 6. Kemudian ini terbit 2014. 2015 muncul putusan MK yang mengatur dan karena ada gugatan ke MK, dan putusan MK itu mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan kaidah yang ada di Undang-Undang Dasar. Di dalam konsideran menimbangnya di amar putusannya itu, kalau kita baca, intinya persyaratan untuk menjadi perangkat desa adalah warga negara Indonesia. Kemudian di Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 itu muncul persyaratan warga desa. Setelah kami konfirmasi, sama di Undang-Undang 6 juga berbunyi warga desa, kemudian di Undang-Undang Nomor 3 juga bunyi warga desa.
frasenya tidak dirubah, artinya syarat menjadi perangkat desa adalah warga desa. Tetapi oleh keputusan MK ini sudah diberikan penyempurnaan bahwa ini berlaku nasional. Maka secara garis besar sesuai dengan penjelasan dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa, putusan MK ini masih berlaku karena pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 6 ini tidak seluruhnya diperbarui atau dicabut. Ada tata caranya, ada persyaratannya. Nah, pada kesempatan ini saya pastikan sesuai dengan hasil arahan dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa selaku pengampu dari pembuat aturan, ini untuk persyaratan menjadi perangkat desa adalah warga negara Indonesia. Di samping syarat-syarat lain yang diatur di ketentuan yang ada di wilayah penjenengan masing-masing. Jadi syaratnya masih berlaku seperti itu, dan alhamdulillah yang sudah kami lakukan karena harus ada persetujuan dari Bupati. Kalau di tempat kami sudah ada pelimpahan kewenangan kepada camat. Jadi alurnya sederhana rekan-rekan. Kalau persyaratan sudah saya jelaskan, alurnya yang pertama adalah meminta rekomendasi camat untuk membuka lowongan atau memberhentikan perangkat desa. Tentu saja nanti camat selaku kepanjangan tangan dari pemerintah daerah yang ada di wilayah akan ngecek apakah syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, kalau untuk pemberhentian ya langsung diberhentikan. Tapi kalau untuk pengangkatan lanjut ke proses tahapan berikutnya, yaitu sosialisasi, pembentukan tim pengisian perangkat desa, pelaksanaan proses rekrutmen, mulai seleksi administrasi, seleksi praktek, dan ujian tulis. Ujian tulis kami sangat berharap seluruhnya menggunakan CAT, ya, walaupun secara konvensional masih diizinkan. Tetapi harapan kami nanti menggunakan CAT. Setelah hasil dari CAT itu muncul atau ujian tulis itu selesai, kemudian dikonsultasikan kepada camat sebagai kepanjangan tangan bupati untuk mendapatkan rekomendasi pengangkatan. Selanjutnya baru dilakukan pengangkatan oleh kepala desa. Jadi artinya kewenangannya kepala desa dalam mengusulkan itu dalam tahapan yang dalam menjelaskan tadi. Nanti untuk hal-hal teknis silahkan kalau ada yang kurang jelas, karena memang dibatasi oleh durasi, bisa ketemu darat lewat BKAD atau lewat masing-masing desa, dan juga penjenengan bisa datang ke tempat saya untuk komunikasi. Atau mungkin penjenengan bisa juga komentar di kolom komen, supaya nanti apa yang saya sampaikan ini secara garis besar ini penjenengan bisa mengikuti. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi prosesnya bisa berjalan rekan-rekan, dan tidak ada moratorium. Silakan langsung berlanjut sesuai dengan tahapan yang sudah dipahami. Nanti secara teknisnya akan kami berikan penjelasan di sosialisasinya. Matur nuwun, sampai ketemu lagi dengan saya Eko Muryanto di Dadi Timar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.